Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Malika Ramadanti, NPM 5021229, mata kuliah Telaah Kurikulum, pertemuan 14, dosen pengampu Bapak Tia Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran yang cocok untuk digunakan di kelas tinggi. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang berupa tugas nyata seperti kerja proyek, berkelompok, dan mendalam untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna atau menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan aktivitas belajar sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai memperoleh berupa suatu produk. Tujuan Project Based Learning 1. Melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan masalah. 2. Mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. 3. Meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. 4. Mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajar. 5. Melatih sifat kolaboratif peserta didik. Langkah-langkah Project Based Learning. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. Sebelum masuk materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan diberikan. 2. Menyusun desain perencanaan proyek, artinya kerjasama antara guru dan peserta didik. 3. Membuat jadwal aktivitas. 4. Melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. 5. Menguji hasil kerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan akan diuji dinilai oleh guru. Penilaian diharapkan bisa memberi umpan balik bagi permasalahan peserta didik. 6. Mengevaluasi pengalaman. Pada tahapan ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek. Kelebihan Project Based Learning. 1. Bisa meningkatkan ketekunan peserta didik saat pembelajaran. 2. Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena peserta didiknya aktif. 3. Keterampilan peserta didik dalam mengelola suatu proyek semakin terasah. 4. Meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. 5. Melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Kekurangan Project Based Learning. 1. Membentuk peralatan yang lebih kompleks, sehingga dibutuhkan tim teaching. 2. Waktu yang dibutuhkan lebih lama, sehingga guru harus bisa mengondisikan agar kelas tetap kondusif. 3. Perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. 4. Proyek akan terhambat jika peserta didiknya pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Strategi pembelajaran Project Based Learning cocok digunakan di kelas 4, mata pelajaran IPA dengan tema sistem pernapasan manusia. Contohnya, peserta didik membuat proyek alat bantu pernapasan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.